Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas perkenannya kita semua dapat hadir untuk melaksanakan integrasi dalam dengan tema menyebarkan pemahaman dan menerapkan dalam budaya positif di SDN 1 Sidangkala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana dan Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para hadirin kaumnya, dan sampai kepada kita semua sampai nanti. Amin ya Allah. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sidangkala, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 dan 2 Sidangkala. Dalam kesempatan ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempatnya doa disertai tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN 1 Sidangkala kepada yang terhormat Ibu Siti Elmasari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal berarti tanggal 8 Oktober 2023 kita bisa berkumpul ini dengan ini undangan ya, undangan ini untuk melaksanakan kegiatan untuk kegiatan aksi nyata guru penggerak ya. Ini yang mempunyai tema penyebaran pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya tersebut. Saya sangat mendukung dengan adanya guru penggerak ya. Dengan adanya guru penggerak di sini, pendidikan guru penggerak ini mempunyai program untuk apa? Untuk memajukan atau meningkatkan kegiatan pembelajaran, sehingga guru penggerak ini ada pelatihan dan lokakarya selama berapa 6 bulan ya kalau sudah salah. Yang saya harapkan di sini sebagai warga atau ini di SDN 1 Sidangkala, setelah adanya guru penggerak membuat atau memberikan sinergi positif kepada warga sekolah atau guru-guru yang ada di sini ya, yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan guru penggerak selama 6 bulan, guru penggerak itu bisa memberikan motivasi atau meningkatkan kegiatan pembelajaran serta bisa menerapkan untuk kegiatan di sekolah Sidangkala 1 ya. Kemudian dengan adanya guru penggerak kita bisa sharing, istilahnya ya, sharing dalam kegiatan pembelajaran, bisa diskusi. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, kegiatan KBM pembelajaran kita bisa lebih meningkat. Jadi untuk guru penggerak, setelah ada pelatihan, ada lokakarya, mohon bisa ditransfer atau ilmunya, wawasannya bisa ditransfer dengan rekan sejawat, dengan guru-guru itu mungkin ya. Jadi setelah pendidikan atau pelatihan selama 6 bulan, jangan sampai sudah sampai di situ, tapi mungkin tugas guru penggerak harus bisa meningkatkan cara kegiatan memimpin, mengajar, praktik mengajar itu untuk teman sejawat. Jadi sharing, istilahnya sharing ya,
istilahnya sharing. Mudah-mudahan dengan adanya yang ini angkatan 9 guru penggerak SDN 1 Sinar Balai, gurunya untuk bermotivasi untuk menyusul, karena sekarang sudah ada yang mendaftar. Mudah-mudahan dengan adanya bertambahnya guru penggerak, sekolah kita dalam kegiatan pembelajaran lebih meningkat, lebih maju ya. Jadi yang belum mendaftar jangan kecil hati. Mungkin masih ada, kalau ada kesempatan langsung mendaftar. Di sini sudah ada kan dulu Pak Firman mau daftar, tinggal bulan lah ya mendaftar. Nanti ya masih menyusul, nanti menyusul. Ini masih menyusul. Jadi mungkin itu mungkin sambutan dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SDN 1 Sinar Balai telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai seorang guru yang telah mengajar selama bertahun-tahun, menemani dan mengamati tumbuh kembang daripada para siswa peserta didik kita, tentunya kita menyadari bahwa pentingnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, di mana pengembangan budaya positif ini menunjang terhadap penguatan profil belajar Pancasila. Namun demikian, untuk mewujudkan hal itu perlu kiranya kita ketahui strategi apa saja yang harus kita miliki dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Jangan sampai ketika kita ingin menerapkan suatu bentuk nilai disiplin terhadap anak, namun yang dirasakan oleh anak justru lebih ke arah hukumannya. Nah, untuk itu telah hadir di antara kita, membersamai kita saat ini pemateri atau penyaji dari CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Anis Surti. Nah, untuk pemaparannya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wajib wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sinar Balai, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 1 Sinar Balai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya meminta waktunya dari Ibu Bapak Guru semuanya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1 BPK. Yang temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di lingkungan SDN 1 Sinar Balai. Sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, izinkan saya di sini bukan untuk menggurui Ibu Bapak Guru semuanya, tapi di sini saya ingin sharing tentang materi atau ilmu yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan dapat diambil ilmunya dan dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas. Di sini perkenalkan, nama saya Anis Surti. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Andri Kurniawan. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Bapak Lutfi Fauzi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita bersama.
Di sini saya akan sharing ilmu mungkin ya tentang konsep utama modul budaya positif. Di sini ada beberapa poin yang inti gitu ya, poin inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol institusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga institusi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi mungkin ya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin sekarang yang umumnya diketahui sebagai kurikulum merdeka. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena yang digembar-gemborkan sekarang yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Ada dimensi yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami dan ketahui gitu ya tentang profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, kelima bernalar kritis, keenam mandiri. Nah, inilah yang digencar-gencarkan dalam kurikulum sekarang, yaitu bagaimana murid bisa menumbuhkan keenam dimensi pelajar Pancasila ini. Karena jujur saja gitu ya, setelah pandemi gitu, yang menjadi pusat perhatian semua guru itu adalah karakter siswa gitu ya. Karena karakter sudah banyak terkikis dengan adanya budaya, dengan adanya gadget, dengan adanya perubahan lingkungan yang lainnya. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Tentang teori kontrol, di mana ada ilusi seorang guru sedang mengontrol murid. Nah, di sini ilusi tersebut guru mendorong murid untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi murid tidak bisa merubah 100%, ya, karena kondisi atau kontrol murid itu ada pada diri murid itu sendiri. Walaupun kita sudah 100% mendorongnya untuk berubah menjadi lebih baik, tapi itu tidak akan merubahnya full 100%, karena murid bisa bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh temannya dan lain sebagainya. Di sini guru hanya mendorong murid untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Dengan adanya kritik ini bisa menjadi sebuah merasa bersalah kepada siswa. Dengan kritikan dari guru, anak itu secara tidak langsung di dalam hatinya, wah, saya sudah dikritik oleh ibu guru. Apalagi mengkritiknya di depan teman-temannya, itu bisa merasa menumbuhkan rasa bersalah pada diri murid tersebut, sehingga suatu usaha untuk mengontrolnya murid tersebut itu menjadi bukan lemah gitu ya. Jadi ada rasa takut gitu di dalam diri.
Kemudian ilusi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kalau kita ketahui ya, orang dewasa itu bisa memaksa anak-anak gitu ya, karena kontrol kita itu lebih tinggi daripada anak-anak. Itu sangat bisa ya, karena kita sebagai orang dewasa jangan memaksa terus. Kalau kita terus memaksa anak bisa menjadi bumerang buat kita. Anak akan berontak, anak akan terus menerus memusuhi kita kalau kita paksa untuk menjadi kamu harus lebih baik, kamu harus ini, apalagi dibandingkan dengan lain. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini ilusi ini semuanya dikuatkan ke arah yang lebih positif lagi, dikuatkan lagi, didorong lagi ke hal-hal yang lebih bermanfaat supaya anak itu bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih menumbuhkan di bawah dia bisa menyelesaikan masalahnya, gitu. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita harus mendorongnya, tanpa kita harus terus-terusan kamu selesaikan semuanya, ayo kamu urusin. Kita hanya sebagai pendorong saja, jangan sebagai penghardik kepada murid. Yang selanjutnya di sini adalah cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus responnya, kemudian ada teori kontrolnya. Kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu berbeda kebutuhannya, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Kalau si A ini penanganannya harus lembah lembut, tapi beda lagi dengan si B yang harus ditegasin. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahwa kita melihat anak ini si A sama si B sama karakternya, tapi menurut teori kontrol itu cara memiliki gambarannya itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa menyamakan pendapat kita bersama dengan orang lain karena kita mempunyai pandangan yang berbeda juga terhadap orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak berbuat salah, itu tidak langsung disalahkan, tapi kita harus tanya dulu tujuannya itu untuk apa. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa alasannya? Jangan langsung mengharbitnya, kamu tuh yang salah, dari tadi lari-lari terus. Kita tanya dulu alasannya apa, tujuannya untuk apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Benar tahu tuh. Ya,
bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Kita hanya sebagai bukan pendukung ya, memberi motivasi. Ya, motivasi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kenapa? Karena biasanya kalau anak dipaksa itu jadinya jadi bukan tertekan ya, jadi terpaksa. Oke. Kamu kesiangan, silakan lari, itu karena paksaan dari suatu hubungan. Nah, kalau menurut teori kontrol aja harus ada kolaborasi dan konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensinya, jangan langsung diberi hukuman. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini contohnya model berpikir menang benar. Jangan berpikir menang kalah, tapi kita harus menang dan menang. Karena itu akan dimainkan di dalam pemikiran siswa kita bahwa Anda didikan kalau kita tidak berusaha pasti kalah, dan kalah aja. Tapi kita harus menumbuhkan mindset di dalam siswa kita itu untuk terus menang dan menang. Nah, itu adalah cara mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Kemudian di sini adalah materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin, mungkin ibu semuanya sudah pernah mengetahui tentang disiplin. Kalau di kelasnya suka ada disiplin, ada aturan. Nah, biasanya disiplin ini sering diketahuinya sebagai peraturan ya, peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, di sini adalah disiplin positif dalam budaya kita, maka disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan kedisiplinan atau peraturan kelas kita. Itu yang membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini pendidik itu harus menciptakan lingkungannya sedini mungkin, kedisiplinan sedini mungkin, mulai dari kelas, ya. Kemudian mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang positif yang dapat ditumbuh kembangkan pada diri siswa dan tidak memiliki motivasi dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik, tapi motivasi dari dalam, bukan dari luar lingkungan. Kemudian sehingga tergabunglah atau tersusun menjadi disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini harus dilakukan atau dipesertakan dengan siswa dengan seluruh warga sekolah dengan tidak adanya sogokan, tidak adanya ancaman maupun hukuman kepada siswa tersebut. Ini tentang disiplin positif. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya kebutuhan dasar yang ada di dalam manusia itu bertahan hidup. Manusia itu tidak luput dari kesehatan, dari rumah, dari makanan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai manusia kita mungkin ya memiliki rasa diterima oleh orang lain, kemudian dipedulikan oleh orang lain, dilindungi orang lain, dan sebagian dari kelompok. Jadi kita tuh ada mungkin ya kalau di kelas ada geng-gengan gitu ya. Jadi sama si ini gengnya, jadi sama si ini. Tapi ada beberapa siswa yang ingin gitu ya diakui sebagai kelompoknya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, harga diri dalam diri manusia. Keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Jadi, seorang siswa atau manusia itu ingin memiliki penguasaan di dalam dirinya untuk dihargai orang lain, untuk menjadi seorang pemimpin, terus diakui, berprestasi dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, kemandirian ini yang biasanya tertanam pada kebebasan ini yang biasanya tertanam pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Biasanya di kelas anak-anak tuh inginnya belajar sambil bermain. Ya. Kalau terus-terusan dikasih materi, terus akhirnya tidur. Nah, di sini materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, yang termasuk kepada motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di mana di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari suatu hukuman, jadi murid itu melakukan apa yang ia inginkan supaya terhindar dari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk mendapatkan itu, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, biasanya ini yang mungkin ya salah dalam pengajaran saya. Biasanya saya kalau di kelas suka memberikan suatu motivasi dengan hadiah, gitu ya. Ternyata itu salah, bukan salah ya, mungkin tidak tepat. Karena dengan hadiah itu si murid akan terus-terusan berusaha untuk mendapatkan hadiah tersebut dan memahami fisik pembelajarannya. Itu motivasi yang mungkin yang kurang tepat gitu ya, yang dilakukan sebagai guru. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang positif, ya, kata-kata yang positif, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid itu tidak harus dikasih tahu lagi gitu kan, bahwa untuk mematuhi aturan itu harus seperti ini. Kalian di kelas itu harus mematuhi aturan, tidak boleh makan, tidak boleh telat. Nah, itu harus sudah tertanam di dalam diri siswa kalau menghargai nilai-nilai kebaikan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagah. Di sini ada sebuah hukuman dan penghargaan. Dia ada perbedaannya ya, Ibu. Hukuman itu menyakitkan bagi murid, tidak nyaman, murid merasa takut, terus murid merasa memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri karena suatu hukuman yang diberikan oleh seorang. Dan hukuman ini sifatnya secara tidak sadar ya, kita memberikan hukuman kepada murid itu secara tidak sadar. Beda lagi dengan penghargaan. Penghargaan ini adalah tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas murid, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ialah penghargaan yang diterima, mungkinnya nanti efeknya akan diterima oleh murid. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa? Ada konsekuensi dan restitusi. Kenapa ini disebut dengan
konsep disiplin dengan identitas sosial. Karena konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek, lalu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, di sini konsekuensi ini harus terus berkelanjutan supaya murid sadar akan kesalahannya. Konsekuensi ini tidak berupa seperti hukuman fisik, tapi bisa berupa kayak tulisan-tulisan kalau anak tidak mengerjakan tugas. Nanti kamu kerjakan setelah istirahat, jadi jam istirahatnya dipotong. Kemudian kalau restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol dirinya sendiri, yaitu murid bersemangat. Di sini adalah restitusi yang digunakan. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, di sini ada sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu suatu metode model untuk menciptakan kondisi murid atau memperbaiki suatu masalah murid. Jadi ketika kita menegur murid itu harus ada solusinya, ya. Menegur dengan kesalahan murid harus ada solusinya. Jadi ada ciri-ciri restitusinya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melibatkan dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Ketika nanti seorang murid ada masalah, ini bisa digunakan untuk pencarian masalah atau solusinya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat kepada bendera selama 10 menit. Hukumannya. Kemudian guru melarang dan murid menjadi aktif. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Kemudian guru berperilaku tegas dan siswa menghormati aturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ketika kalau kitanya sebagai suka menghukum, pasti kata-kata ini yang akan keluar. Kalau kitanya sebagai konsekuensi, pasti kata-kata ini yang akan dikeluarkan. Kalau kita sebagai restitusi,
Nah, kita akan lebih bijak lagi mungkin ya menanganinya kepada siswa. Ketika siswa dengan kasus tidak mengerjakan tugas. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru atau SPT. Di sini ada 5. Kira-kira ibu berada di posisi yang mana ya? Ada guru, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kebanyakan penghukum sama teman. Iya. Bisa jadi Bisa jadi teman, teman, bisa jadi bisa jadi manajer. manajer aja. Kalau penghukum di sini guru itu ketika anak berbuat kesalahan kita langsung marahin dia dengan marah-marah ya Bu, dengan ada yang marah, menggebu-gebu. Ya, dengan hukuman fisik ataupun lari, menggosok WC dan lain sebagainya. Ya, berat-berat bukan. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini biasanya si guru itu kayak berbicara dengan murid dengan nada kayak memelas mungkin ya. Kenapa kamu kesiangan terus? Nggak kasihan sama ibu? Ibu nanti ditegur sama ibu kepala sekolah. Nah, jadi si gurunya takut dimarahin oleh kepala sekolah sehingga membuat rasa bersalah pada diri si murid. Kemudian kalau teman ini adalah guru bisa menjadi teman dengan muridnya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, jadi menegurnya seperti teman. Kamu kenapa kesiangan? Semalam tidur jam berapa? Itulah sebagai teman. Kalau memantau, kita hanya memantau secara apa ya? Berapa kamu kesiangannya? 10 menit. Emang semalam tidur jam berapa? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, itu ditanyakan dulu alasan kesiangannya apa. Kemudian tidurnya jam berapa. Jadi tidak langsung memberi teguran kepada siswa dengan cacian. Nah, di sini ada contoh kasusnya dari 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat berkegiatan. Kalau di sini siswa tidak memakai atribut, apakah ada hukuman? Kalau setiap hari Senin belum ada yang nah di sini ada perbedaannya ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, pasti kata-kata yang akan muncul atau akan diucapkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan dengan nada yang marah. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu, sehingga anak merasa kecewa dan merasa si ibu gurunya anaknya merasa punya rasa bersalah kepada ibu gurunya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu
kamu Sarah itu sebagai teman, guru sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu adalah sebagai pemantau. Berarti siswa sudah tahu yang dilanggarnya apa, konsekuensinya apa. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan perbaiki kesalahan ini. Itu adalah sebagai manajer. Jadi ditanyakan dulu kesalahannya apa dan kapan akan memperbaiki kesalahannya. Ini ada posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada dalam kata-kata ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Kita lihat ya. Membuat rasa bersalah. Yang saya itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Bukan? Kita lihat jawabannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat. Iya, manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, hukuman. Nah, itu tentang 5 posisi kontrol yang ada pada diri seorang guru. Mungkin kalau udah mengetahui 5 posisi kontrol tersebut, kita yang tadinya jadi pembuku, ini introspeksi untuk diri saya ya. Saya sebagai pembuku kaget ketika mendapatkan materi ini. Ternyata saya pembuku. Jadi secara tidak langsung sudah membuku siswa untuk melakukan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Apakah di sini ada yang tahu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah di kelasnya ada peraturan? Ada aturan. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu sifatnya memaksa.
mengatur untuk dipatuhi oleh semua siswa. Dan kata-katanya juga menggunakan jangan gitu ya. Jangan terlambat, jangan makan di kelas, jangan dan lain-lain. Nah, di sini kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Beda lagi dengan peraturan. Kalau peraturan itu kata-katanya jangan biasanya. Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Contoh, jangan datang kesiangan. Kalau keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Jangan makan di kelas. Berarti keyakinan kelasnya jangan makan di kelas. Berarti keyakinan kelasnya lebih baik makan di luar atau sarapan terlebih dahulu. Itu adalah perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau kita peraturan kelas, yang nanti peraturan itu kita rubah kata-katanya menjadi lebih positif. Tidak perlu banyak kan untuk bikin keyakinan kelas, supaya siswa dapat mengingatnya dan supaya siswa dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang selanjutnya ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah model ketika siswa mendapatkan sebuah masalah. Jadi, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi, menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Kemudian, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Yang sering kita lakukan, atau yang sering kita lakukan di kelas, kita bukan menstabilkan identitas dulu, malah kita kunaon, harus salah enggak, biasanya gitu ya, enggak salah enggak, bisa gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau di segitiga restitusi, kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Nah, jadi kita harus kayak apa ya? Membuat si anak itu terbuka dulu dengan kata-kata berbuat salah itu wajar karena kita itu sebagai manusia. Jadi tidak harus memarahinya. Nah, biasa suka seperti itu.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, biasanya kalau saya ya, gitu ya, biasanya tidak langsung menanyakan alasannya. Bersaudara, ya, suka seperti itu. Kayak dibuatin di lapang, saya suka seperti itu kalau saya, gitu ya. Pengalaman saya. Jadi tidak menanyakan dulu. Iya, beres. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi yang ketiga ini, kita harus menanyakan keyakinan kepada siswa. Apa keyakinan kelas kita? Untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dan mengikutsertakan siswa juga. Tidak hanya kita saja yang buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita menyepakati nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tulis di dalam keyakinan kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kita tuh pasti menginginkan sebuah kelas yang aman, nyaman, gitu ya. Semua warga sekolah itu merasa nyaman berada di kelas dan nyaman belajar bersama kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kepada muridnya. Ketika ada suatu masalah, kita harus menanyakan, kamu mau menjadi orang seperti apa kalau kamu terus menerus berani? Itulah materi tentang disiplin positif yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga bisa diambil ilmunya, bisa dimanfaatkan ilmunya sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang hamba atau posisi dirinya yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung. Itulah materi yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat memberikan banyak motivasi untuk rekan-rekan yang lain. Dan mohon maaf, di sini saya bukan untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Anis ini mengenai menyebarkan pengalaman dan menerapkan pengalaman budaya positif
mulai bulan selesai kita selesaikan bersama, kita dengarkan bersama. Nah, berdasarkan dari pemahaman Bu Anis, ada 7 aspek yang mengenai budaya positif, serta yang disampaikan oleh Bu Anis mengenai teori kontrol, di mana guru harus menjadi motivator dan hanya menjadi berarti, dan setiap anak itu unik atau berbeda, tidak dapat disamakan penanganannya, akan kebutuhannya, pandangan dan pendapat setiap orang juga berbeda, tidak dapat dilihat dari sudut pandang yang sama, serta jangan menghadik anak yang salah tanpa bertanya alasan dan tujuan penerapannya. Untuk menerapkan disiplin positif, pendidik harus menerapkan nilai-nilai disiplin sesuai dengan nilai kebajikan, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya tanpa melihat sudutkan, ancaman maupun hukuman pada siswa. Untuk selanjutnya mengenai konsep disiplin di sini terbagi dalam 2 bagian. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di mana konsep disiplin dengan identitas gagal itu terbagi 2, yaitu hukuman dan penghargaan, sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu adanya konsekuensi dan restitusi, dan yang lebih ditekankan itu pada restitusinya. Nah, dalam konsep disiplin sukses ini dalam restitusi, salah satunya perlu dibuat keyakinan kelas untuk memberikan disiplin positif terhadap siswa. Nah, itu mungkin intisari dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Anis. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan ibu sekalian, tetap berdiam diri hingga selesai. Demikian kita tutup saja kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kegiatan kita menjadi amalan dan dinilai sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bila terjemahi telah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.